menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada terdakwa Mario Dandi Satrio Alas Dandi dengan pidana penjara selama 12 tahun. Silakan duduk. Mario, ada tanggapan disampaikan nggak Mario? Kalau dari materi ya mungkin ini kecil banget gitu buat mereka ya, bandingin dengan yang kelihatan yang disita sama KPK itu kan kecil banget. Ketika matahari sedang panas-panasnya, saya menuju Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini menjadi lokasi sidang Mario Dandi yang dilakukan selama hampir 7 bulan. Dan hari ini, Kamis 7 September, hakim akan membacakan vonisnya. Jadi tak heran bila lobi depan ruang sidang sudah dipenuhi awak media yang ingin menyiarkan vonis ini secara langsung. Tak ingin kelewatan apa yang dibacakan hakim. Banyak dari mereka yang makan siang sambil melantai dan telinga tak lepas dari suara speaker. Banyak pula yang duduk sambil menulis laporan sidang untuk dikirim ke meja redaksi. Inilah kerja wartawan. Sementara di dalam ruang sidang, hakim membacakan kesimpulan fakta demi fakta yang mereka dapatkan selama runtutan sidang kasus penganiayaan ini. Mario Dandi pun duduk terdiam dengan kemeja putih bersihnya sembari mendengarkan seksama apa yang dilontarkan hakim. Kuasa hukumnya pun bersender sambil sesekali memperhatikan kliennya. Di barisan penonton tak terlihat ada Bang Jonathan, ayah David Ozora. Hanya ada pengacara keluarga, kerabat, serta beberapa wartawan. Semua menanti apa vonisnya. Wartawan yang menunggu di luar pun langsung berdiri dan mendekat ke speaker ruang sidang sambil mendengarkan apa vonis hakim. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada terdakwa Mario Dandi Satrio Alas Dandi dengan pidana penjara selama 12 tahun. Sontak ruang sidang dipenuhi tepuk tangan. Lega, sidang berakhir dan lega pula vonis yang ditunggu-tunggu sudah diketahui. Silakan duduk. Pidana penjara 12 tahun, hukuman maksimal untuk kasus penganiayaan berat terencana. Dan Mario Dandi wajib membayar restitusi sebesar 25 miliar rupiah. Usai vonis, saya pun mencoba meminta respon Mario Dandi usai putusan hakim ini. Namun sulit, saya hanya mendengar kata "ndak papa" yang keluar dari mulut Mario sebelum ia digandeng petugas pengadilan menuju sel di belakang gedung. Kira-kira akan apa yang akan coba peluru yang akan disampaikan nanti di hakim untuk bisa dikatakan disesuaikan dengan apa harapan dari keluarga? Iya, tentu kalau mereka mengajukan banding, tentu mereka akan berupaya menyatakan bahwa yang disampaikan oleh majelis hakim ini tidak berdasar atau pertimbangannya itu tidak sesuai, sehingga mereka akan mencoba untuk menggeret putusan maksimal ini turun. Ya, tetapi kami sudah tidak melihat sama sekali ada celah terkait dengan perbuatan pidana. Itu kenapa dari pledoi mereka seluruhnya ditolak oleh majelis hakim. Tidak hanya Bang Jo yang lega dengan vonis hakim ini. Anda tentu masih ingat dengan saksi kunci kasus penganiayaan Mario Dandi, Bapak Rudi dan Ibu Natalia. Mereka sempat memberikan keterangan di muka sidang. Dan Ibu Natalia bahkan kala itu tidak mampu membendung air matanya kala mengingat kondisi David usai dianiaya Mario. Ya. Tapi tangannya saya giniin yang mulia. Dan suami istri ini kembali hadir mendengarkan vonis hakim. Dan Natalia kembali tidak bisa menahan air matanya setelah mendengar vonis maksimal 12 tahun ini. Bagaimana tanggapan dari Bu Natalia yang benar-benar pada awal itu benar-benar merasakan bagaimana kondisi dari David? Ya bersyukur sih, lega gitu. Maksudnya keadilan itu memang layak didapatkan oleh David ya. Prosesnya kan cukup lama ya Mas, 7 bulan gitu ya, nggak sia-sia lah. Maksudnya perjuangan kita, ya saya memang bukan siapa-siapanya David ya, tapi saya nggak terima gitu kalau David diperlakukan seperti itu dan tiba-tiba
tidak ada keadilan untuk dia gitu. Dan semoga ini jadi pembelajaran buat semua. Tidak akan ada David yang lain, tidak akan ada Mario yang lain gitu. Lalu bagaimana dengan Mario Dendi usai sidang? Ia memakai rompi tahanan, keluar dari sel PN Jakarta Selatan ditemani sejumlah petugas. Meski ditutup masker, raut wajahnya seakan tanpa ekspresi. Mario pun langsung menuju mobil tahanan untuk dibawa ke Lapas Salemba. Terkait vonis maksimal ini, pengacara Mario Andreas Nahot Silitonga sudah menjelaskan skenario terburuk dan Mario menerimanya. Pastinya kalau dari sejak awal Mario punya keinginan untuk bisa ya. Kalau masalah mau atau enggak, jawabannya mau dia untuk mengganti. Karena dia juga sudah menyesali perbuatannya ya dan sangat berharap sebuah kesembuhan dari David itu sendiri. Nah, cuman masalah kemampuan ini, apakah dia mampu? Kalau misalnya dilihat dari subjek hukumnya, Mario kan tidak bekerja ya, masih kuliah, tidak memiliki aset. Dan juga kalau dilihat dari orang tuanya sedang menjalani proses hukum, di mana semua aset dan juga semua rekening, semua uang itu sudah diambil. Ya kita juga tahu sampai ke hal-hal yang sangat pribadi seperti tas, uang gaji karyawan juga semuanya disita oleh KPK. Sehingga satu hal masalah kemauan, yang lain juga masalah kemampuan. Tidak hanya hukum pidana 12 tahun, Mario Dendi juga harus membayar denda restitusi ke keluarga David Ozora sebesar lebih dari 25 miliar rupiah. Vonis hakim ini jauh lebih rendah bila dibandingkan tuntutan jaksa 120 miliar. Bang Jo, ayah David pun mengomentari biaya restitusi ini. Bang Jo menilai Mario dan keluarganya adalah keluarga yang sangat kaya. Dan nilai 25 miliar ini kecil bagi mereka. Kita hitung itu kan ada dasarnya ya. Dengan LPSK juga tuh. Iya, ada LPSK ngitung ada dasarnya. Contoh paling sederhana begini. Ketika dia asuransi itu kan tidak semua di cover ya. Tidak semua di cover. Kayak kemarin misalnya stem cell. Stem cell itu tidak di cover sama sekali. Nilainya 420 sekian juta. Itu harus bayar sendiri. Nah, dan stem cell ini masih ada nih. Di rumah sakit masih disimpan stem cellnya dia, masih sekian juta sel. Untuk jaga-jaga kalau suatu saat akan terjadi hal-hal yang balik seperti masa lalu misalnya. Misalnya kondisi kesehatannya, kondisi ingatannya, ataupun dia ada cedera, itu nanti akan disuntikan lagi. Udah katanya mau untuk menggantinya. Harus, gitu. kalau itu sudah harus. Karena kalau dari materi ya mungkin ini kecil banget gitu. Buat mereka ya, segini itu kecil banget. Ya itu fakta bahwa kecil banget. Bandingin dengan yang kelihatan yang disita sama KPK, itu kan kecil banget mas. Jadi pasti akan Jadi makanya kita kejar terus tambahan hukuman kurungan ketika dia nggak bisa bayar restitusi kan sebenarnya memang yang tadi memang tidak selama-lamanya tadi tidak dia ada kan tadi. Oke. Ya. Baik, thank you Bang Jo. Thank you Bang Jo. Terkait harta, saya ajak Anda untuk kembali mengingat berapa besar harta yang dimiliki Rafael Alun, Mario Dendi, dan tentu saja seluruh keluarganya. Di awal bulan Maret 2023, PPATK merilis Rafael Alun memiliki transaksi di luar kewajaran hingga 500 miliar dari 40 rekeningnya. Dan itu pun hanya dari tahun 2019 hingga 2023. Nilai 500 miliar ini pun diduga akan terus membengkak seiring pelacakan PPATK. Dan tidak hanya itu, berdasarkan laporan kekayaan tahun 2022, ayah Mario Dendi ini memiliki harta sebesar 56,7 miliar rupiah yang tersebar dalam bentuk uang, barang, dan bangunan. Mulai dari mobil mewah hingga 11 bangunan dan tanah yang tersebar di Jakarta, Yogyakarta, dan Manado. Nilai kekayaan Rafael ini bahkan hampir mendekati kekayaan Menteri Keuangan Sri Mulyani, yakni 58 miliar rupiah. Padahal status terakhirnya berada di level Kepala Bagian Umum Kanwil DJP Jakarta Selatan II untuk periode 2020 hingga 2023. Ini jauh di bawah level Ibu Menteri. Tim penyidik juga melakukan penggeledahan di rumah kediaman RAT yang beralamat di Jalan Simpruk Golok, Jakarta Selatan.
Di dalam pelaksanaan penggeledahan tersebut ditemukan beberapa barang berharga berupa dompet, ikat pinggang, jam tangan, tas, perhiasan, dan sepeda, serta uang dengan pecahan mata uang rupiah. Tidak sampai di sini, mantan pegawai pajak ini juga memiliki safe deposit box atas namanya sendiri dengan jumlah uang 37,8 miliar rupiah. SDB ini disimpan Rafael Alun tanpa diketahui oleh anak dan istrinya dengan alasan sebagai harta hari tua. Ia takut harta ini dihabiskan keluarganya karena tahu benar karakter mereka. Apakah sudah selesai? Tentu tidak. Pada sidang perdana dugaan gratifikasi dan TPPU, dakwaan yang dibacakan jaksa menguak banyak fakta-fakta baru, terutama terkait harta Rafael dan keluarga. Di persidangan, jaksa mendakwa dengan tuntutan menikmati uang gratifikasi sebesar 16,6 miliar rupiah yang diterimanya bersama sang istri, Ernie Mieke, dari tahun 2002 hingga 2013, atau 1 tahun sebelum Mario Dandi dilahirkan, yakni 30 Oktober 2003. Bersama-sama dengan Ernie Mieke Torondek sebagai istri terdakwa telah melakukan atau terus serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Jaksa KPK juga membongkar keterlibatan ayah dan ibu Mario Dandi dalam tindak pidana pencucian uang dengan nilai fantastis lebih dari 100 miliar. Salah satu modusnya menyamarkan transaksi miliaran rupiah dari pembelian tanah dan bangunan. Ernie Mieke yang dinilai banyak berperan dalam modus ini. Saya kirim tim kemarin ke Minahasa Utara untuk melihat perumahannya. Ada 65.000 meter, 6,5 hektar, dimiliki 2 perusahaannya atas nama istri yang bersangkutan. Selaku pemeriksa Jaksa menjelaskan, ketika Rafael membeli rumah seharga 3, miliar rupiah, Ernie menyamarkan dengan transaksi AJB seharga 725 juta. Di lokasi lain juga terjadi. Ketika Rafael membeli tanah dan bangunan di Simpruk Golf 15, harga bangunan ini senilai 5,7 miliar. Tapi transaksinya disamarkan menjadi setengahnya, 2,9 miliar saja. Saya ingin menyampaikan secara jujur, secara terbuka, semua apa yang telah menjadi milik saya, sehingga tidak ada kecurigaan-kecurigaan kembali dari berbagai macam pihak. Saya dan Anda mungkin juga curiga dalam laporan kekayaan Rafael 2022, rumah mewah dan tanah ratusan meter yang dibelinya di Yogyakarta hanya dinilai 100 juta rupiah. Lalu apa kabar dengan nilai tanah dan bangunan mewah lainnya yang dimiliki Rafael? Rafael Alun juga disebut memiliki 68 tas, ikat pinggang dan dompet untuk Ernie dengan total 1,5 miliar. Dari tas-tas ini, ternyata 40 tas branded yang dibeli Rafael untuk istrinya adalah barang KW alias palsu. Yang lebih menghebohkan, ternyata sejak tahun 2011 hingga 2023, Rafael disebut melakukan pencucian uang dari uang gratifikasi senilai hampir 64 miliar. Dari uang ini, ia membeli sejumlah harta atas nama ketiga anaknya, istri, ibu, hingga saudaranya agar tidak tercantum di laporan harta kekayaan, termasuk mobil mewah untuk Mario Dandi dengan harga lebih dari 2 miliar rupiah. Sidang Rafael Alun terkait gratifikasi dan pencucian uang masih akan terus terdengar. Namun Mario Dandi sudah kita dengar vonisnya. Tidak hanya vonisnya yang menarik banyak mata di persidangan panjang ini. Ada banyak fakta-fakta menarik yang cukup membuat kita mengelus dada. Hakim di persidangan pun beberapa kali dibuat jengkel.
progres terapi yang akan coba disampaikan, akan coba dilakukan itu akan seperti apa nanti untuk kondisinya David? Jadi terapinya David itu ada 3. Yang pertama itu fisioterapi. Fisioterapi itu yang terkait kondisi badan ya. Bagaimana cara dia berjalan, bagaimana cara dia berdiri dengan baik, sesuai postur. Kalau yang kasat mata adalah tentang usia emosional David ya. Usia emosional David itu setara dengan anak 5 tahun 8 bulan. Artinya anak 17 tahun tetapi tingkah lakunya kayak anak 17 tahun. Kayak anak 5 tahun 8 bulan. Ya, inilah curhatan Bang Jo kala mengingat kondisi David Ozora kini. Meski vonis sudah dijatuhkan, Bang Jo hingga kini masih belum ingin melihat video viral penganiayaan anaknya. Inilah fakta yang keluar di persidangan. Sampai sekarang juga nggak pernah lihat. Jangan sampai lihat pokoknya. Membuat saya punya harapan bahwa saya masih harus menghormati aturan hukum yang berlaku. Padahal hati kecil saya yang ada adalah mata balas mata. Minimal sama seperti apa yang dirasakan anak saya. Yang sampai detik ini belum bisa mandi, belum bisa pakai celana. Ya lal waton, bubul waton. Selain ini, ada banyak fakta yang cukup membuat kita mengelus dada. Hakim di persidangan pun beberapa kali dibuat jengkel dengan tingkah dan jawaban Mario. Di sidang awal Agustus, Mario dengan santai mengatakan akan menembak David. Kesaksian ini terlontar ketika jaksa bertanya chattingan Mario dengan David. Ya udah rank paling lu buat tembak. Dia bilang katanya di telepon, David katanya kalau bohong diancam ditembak sama Mario. Diancam mau ditembak. Terus isu tembak menembak ini ternyata juga didengar oleh mantan pacar Mario, Amanda. Amanda datang dengan kursi roda karena kondisinya tengah sakit. Namun di tengah-tengah sidang, kala tim jaksa dan kuasa hukum sedang menghadap hakim, Amanda tiba-tiba drop dan pingsan. Suasana sidang pun langsung riuh. Ia pun langsung diberi pertolongan pertama. Jo juga menyoroti pernyataan Kapolres Jakarta Selatan yang berubah-ubah dan ancaman Mario yang akan menembak David melalui Brimob. Saya tanya ke polisi di sini, katanya mobilnya baru dipakai untuk menjemput saksi. Saya marah. Apakah Polsek ini demikian miskinnya jemput saksi pakai mobil yang dipakai oleh pelaku? Anehnya apa? Pas balik plat nomornya berubah. Pas kembali plat nomornya berubah nomornya. Nomornya berubah. Saya nggak hafal, tapi yang hafal. belakang nomornya hurufnya PBP. Yang bilang berubah ya. Berubah. Akhirnya berubah. Siapa Dan yang bawa? Yang bawa Agnes. Oh, anak Agnes. 15 tahun bisa nyetir. Bahkan sampai ke Polres Jaksel yang Kapolresnya sampai klarifikasi 2 kali press conference. Disitulah lalu ada ancaman mau nembak. Lu kalau batu gua teleponin Brimob gua lu. Ada nembak, ada mau manggil Brimob. Yang masih terngiang diingatan ketika hakim sangat gemas mendengar dan melihat tingkah Mario ketika menjawab pertanyaan jaksa. Hakim pun langsung menegur dengan keras. Sebentar ya. Jaga sikap saudara ya. Siapa yang mulia? Hakim juga sempat habis kesabaran ketika mendengar jawaban Mario yang berbelit-belit ketika dicecar pertanyaan terkait mobil mewah Rubiconnya yang bisa ganti-ganti plat nomor. Terserah saudara ya. Namun yang membuat ruang sidang termasuk hakim terkejut ketika Mario dengan lantang sambil berat hati mengatakan apa yang ia sampaikan di BAP polisi adalah kebohongan.
Hakim langsung tegas bahwa kesaksian itu di bawah sumpah. Dengan berat hati saya harus bilang bahwasannya kemarin saat penyidikan itu saya banyak berbohong. Hakim sempat naik pitam dan bersuara lantang menyuruh Mario untuk diam. Ini dilontarkan kala Hakim mencecar alasan kenapa terus menganiaya David yang sudah terkulai tak berdaya di jalanan. Bukan yang mulia, kalau dia nggak bilang, Den udah, kan dia dorong saya di situ yang mulia. Udah. Masih tetap. Dia kayak gini, udah Den, udah. Ya kalau dia nggak kayak gitu ya saya terusin. Masih terusin. Niat saudara untuk apa itu? Untuk supaya mati dia atau bagaimana? Ya, karena di situ saya emosi, saya nggak lihat dia tuh kondisinya tuh gimana di situ. Loh, saudara kan yang melakukan Iya. perbuatan itu tahu toh kondisinya sudah keadaan capek dia push up, keadaan capek dia sikap tobat segala macamnya. Pada saat itu iya, saya nggak. saudara diam dulu. Yap, siap. Saudara tendang lagi, udah keadaan terkapar begitu, masih saudara tetap mau pingin untuk memukulinya. Karena saudara masih emosi. Iya yang mulia. Iya, betul. Baru dilerai sama si saudara Sen gitu. Iya yang mulia. Terus niat saudara apa? Terus niatmu apa sebenarnya? Niat saya Supaya mati gitu. bukan yang mulia, kan saya tadi belum jelasin. Keadaan sudah tidak berdaya lagi. Tapi saudara masih pingin mau mukuli lagi. Di saat itu, saat saya sedang menganiaya, saya tidak memperhatikan yang mulia kondisinya seperti apa. Saya cuma tahu dia sudah di bawah. Karena dia tidak ada perlawanan, dia tidak ada ampun den gitu. Dia cuma diam doang. Saya nggak ada rasa kasihan sama dia di saat itu. Free kick dan bergaya ala Ronaldo ketika menendang dan menginjak kepala serta leher David menjadi satu dari banyak yang coba diperjelas di sidang. Alasan yang disampaikan Mario ini beberapa kali dikonfirmasi oleh hakim. Saya dan Anda pasti bertanya-tanya, apakah benar aksi penganiayaan ini ibarat bermain bola baginya? Di sini ada percakapan yang disampaikan oleh saudara Sen. Den, enak banget main bola ya. Lalu saudara jawab, enak main bola. Terus Sen lagi, free kick. Saudara, sini bos, free kick, gini bos. Kemudian lalu saudara mengambil posisi dan jarak dari sebelah kiri saudara David dan berlari lalu menendang kepala saudara David dengan kaki sebelah kanan, dan setelah menendang saya melakukan selebrasi seperti CR7. Ini bagaimana nih? Itu sempat 2 kali yang mulia, tentang BAP tambahan, tentang yang free kick itu. Itu 2 kali. Yang pertama, saya bilang itu merupakan suatu percakapan. Namun yang kedua yang tadi saya bilang, BAP tambahan itu, yang kedua kali yang bahas tentang free kick, saya bilang itu semua saya ngomong karena saya diperlihatkan videonya dan saya mendengar, saya kan yang ngomong itu, saya dengar tuh suaranya, saya nggak kenal suara saya sendiri yang mulia. Inilah fakta-fakta tak terbantahkan yang muncul di ruang sidang. Hakim pun mengatakan tidak ada satupun hal yang meringankan Mario Dandi sehingga vonis dijatuhkan maksimal 12 tahun dan denda 25 miliar. Dan kini tinggal bagaimana dan kapan waktu yang tepat bagi Jonathan untuk menjelaskan ini semua ke anak tersayangnya, David. Baik. Sekarang sudah ada tuntutan maksimal, pidana 12 tahun, restitusi 25 miliar. Sejauh ini keluarga menyikapinya seperti apa? Kita apresiasi hakim sudah memutus sesuai dengan tuntutan. Walaupun ada catatan di restitusi ini yang akan tetap kita perjuangkan sampai maksimal. Tetapi kita pada intinya kita apresiasi majelis ya. Kalau menurut saya ini terobosan luar biasa, ada tuntutan segini kemudian putusannya juga sama, itu kan jarang-jarang gitu ya. Jarang-jarang. Jadi ini benar-benar dasarnya hakim melakukan vonis itu kan pasti memperhatikan banyak sisi ya, sisi bahwa yang paling penting ya sudah terbukti dan meyakinkan bahwa ini memang penganiayaan dengan perencanaan. Baik.
Baik. Nanti ke depannya keluarga akan sedikit-sedikit memberikan informasi ke David terkait dengan kondisi ini? Iya, ya pelan-pelan tapi belum bisa sekarang. Mungkin nanti dari KPPA ya lebih pas. Ini sedikit lagi masalah, tadi kan seperti ada mobil Rubicon yang coba disita untuk mengurangi biaya restitusi. Keluarga meyakini hanya Rubicon dimiliki oleh Mario Dendi? Wah, nggak yakin lah. Orang kemarin yang dakwaan bapaknya aja kan dia juga terlibat di transaksi satu mobil seharga 2 sekian M. Jadi ini gunung es, Mas. Puncak gunung es masih banyak nanti. Nanti kan kita lihat sambil menikmati sidang bapaknya, ketahuan semua nanti. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada terdakwa Mario Dandi Satya Alas Dandi dengan pidana penjara selama 12 tahun. Silakan duduk. Kalau dari materi ya mungkin ini kecil banget gitu buat mereka ya, bandingin dengan yang kelihatan yang disita sama KPK itu kan kecil banget.